menjawab pertanyaan dari Prof. Zulis tadi, Dokter Indi, apakah kalau digunakan secara berlebihan, ini memiliki efek samping tertentu, seperti misalnya iritasi pada bagian tertentu, lubang hidung atau mulut? Karena kan Dokter Indi menyebutkan ini dihisap. Iya. Ya, baik. Memang kalau di dalam di literatur, di beberapa literatur di dunia, bahwa memang sebenarnya eukaliptus ini adalah suatu bahan yang sangat relatif aman untuk digunakan, karena di FDA, di Food and Drug Authority di Amerika, ini sudah digunakan untuk pengawet makanan. Kemudian juga Jepang dan juga di Eropa juga sebagai essence dari makanan, sebagai antioksidan, dan itu sudah diizinkan. Nah, untuk ini memang untuk beberapa orang yang sensitif, memang mungkin dosis yang digunakan jangan terlalu banyak menghisap itu, seperti itu. Mungkin itu yang menyebabkan sedikit iritasi. Namun sejauh ini yang kita dalam dosis yang kita berikan itu masih jauh sekali dari level itu. Jadi efektivitas antara aktivitas antivirus yang kita masukkan di dalam setiap produk dengan kemampuan dia mengiritasi itu cukup jauh. Jadi insya Allah sih aman untuk digunakan secara inhalasi, seperti itu. Iya, untuk Dokter semua Indi, varian produknya. artinya ini efektivitasnya bertahan berapa lama kalau digunakan seperti yang kalung ini? Kalau kalung, karena ini produk serbuk nanoteknologi ya, serbuk eukaliptus yang di nanoteknologi, itu memang bertahannya 2-4 minggu. Kita harapkan sih memang bisa lebih bertahan lama. Nah, kita masih melakukan modifikasi produk untuk bisa lebih tahan lagi, seperti itu. Jadi memang, tapi kita harapkan memang 2-4 minggu itu sudah cukup, dan kita bisa menggantinya dengan yang lain ketika aroma terapinya sudah tidak tercium lagi, seperti itu. Baik, Prof. Zulis mungkin bisa sambil menanggapi kandungan senyawa eukaliptus yang mungkin dari dulu sudah ada sebenarnya di Indonesia. Iya, oke. Iya. Jadi sebetulnya kalau aromaterapi saya bisa memahami ya, artinya yang dihirup adalah minyak menguapnya, yang kemudian kalau zaman dulu pun kita sering menggunakan eukaliptus atau minyak kayu putih kan kalau lagi meriang atau apa ya, kita gunakan dengan dioleskan atau dengan roll on. Jadi sebenarnya itu seperti alternatif dari bentuk lain ya. Di roll on pun juga dihisap-hisap kan. Nah, mungkin yang ingin saya komentarin adalah klaim bahwa itu akan bersifat sebagai antivirus. Itu yang mungkin agak terlalu mungkin perlu hati-hati, karena dosis yang bisa menjadikan efek antivirus itu dengan cara seperti itu mungkin apakah tercapai gitu ya. Tetapi sebagai pelega pernafasan, sebagai itu saya sangat setuju, karena memang selama ini kita menggunakan minyak kayu putih sebagai untuk misalnya hidung tersumbat dan sebagainya, pilek gitu ya. Saya kira itu memang sangat manjur. Jadi mungkin lebih kepada edukasi pada masyarakat. Mungkin istilah antivirus ini mungkin yang perlu hati-hati menggunakannya, karena istilah antivirus adalah suatu klaim yang tinggi ya, dan itu harus dibuktikan apakah walaupun in vitronya itu sudah terbukti, tetapi ketika digunakan seperti ini apakah benar, karena klaimnya adalah dengan menggunakan kalung ini bisa membunuh misalnya 40% virus misalnya dengan 15 menit. Nah, itu yang saya kira mungkin perlu dibuktikan apakah memang benar seperti itu. Maksudnya tapi secara alternatif ini sebagai aromaterapi saya kira itu efektivitasnya begitu ya dalam antivirus ini yang harus diteliti lebih lanjut lagi. Karena kalau saya baca di beberapa media itu dikatakan bahwa kalung ini dengan menggunakan selama 15 menit akan bisa membunuh sekitar 45% kalau nggak salah. 30 menit sampai 80% itu kalau saya tidak salah baca. Artinya ini yang perlu dipastikan apakah memang benar efek seperti itu, dan bagaimana cara membuktikannya kalau itu bentuknya hanya dihisap-hisap seperti itu. Jadi tapi saya tidak menyangkal dan tidak membantah juga memang efek antiviralnya ada secara in vitro. Saya kira bagus ya. Jadi tinggal bagaimana mengemasnya saja begitu. Dokter Indi, tanggapannya? Ya, memang bahasa media memang kan kita karena dikejar-kejar sekali dengan antivirus. Memang sebenarnya memang eukaliptus ini saya setuju dengan Prof. Zulis bahwa untuk diklaim sebagai suatu obat itu memerlukan suatu proses yang cukup panjang. Jadi setelah melalui uji in vitro, kemudian in vivo, praklinis, klinis 1 dan klinis 2, seperti yang sudah kita lakukan, seperti kami juga melakukannya di vaksin, untuk pengembangan vaksin. Nah, untuk produk ini memang masih
terus kita lakukan penyempurnaannya. Kita masih lakukan uji-uji klinis untuk melengkapi klaim kita sebagai antivirus. Untuk secara laboratorium tentang bagaimana ketika kita mengkontak secara 5-15 menit itu bisa membunuh sekitar 40% virus, kemudian sekitar 45 menit sampai 1 jam itu bisa membunuh hampir 100% virus. Itu memang masih under lab, jadi masih di laboratorium. Jadi secara in vitro ya betul Prof. Kemudian ini kita memang masih dalam progres untuk melakukan uji praklinis dan untuk selanjutnya kita lanjutkan pengembangannya ke uji klinis. Kita masih akan bekerja sama dengan suatu universitas di Indonesia. Baik, ini menarik sekali. Bahkan Prof. Zulis juga ingin menanggapi ketika ini melewati tahap uji laboratorium dan bisa membunuh 40% virus. Sesaat lagi usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Prof. Zulis. Prof, tadi diklaim oleh Dr. Indi bahwa ini memang sudah melalui uji lab dan ada efektivitasnya. Kalau menurut Profesor? Ya, saya kira itu memang mungkin saja. Jadi memang dari uji laboratorium dengan in vitro sudah dibuktikan sebagai efek antivirus ya. Jadi memiliki efek antivirus. Jadi itu sangat mungkin ya. Jadi saya juga support dan ikut support dengan hasil penelitian ini. Cuma mungkin tadi yang saya lebih komentarnya adalah cara drug delivery-nya ya, method of delivery-nya ketika digunakan apakah juga masih memiliki efek antiviral yang sama ketika misalnya digunakan melalui aromaterapi, karena kan pasti dosisnya akan berbeda ketika dipakai dengan diujikan pada in vitro ya. Kemudian juga ketika digunakan dalam bentuk roll on atau balsam atau apapun yang ketika kita klaim sebagai antivirus itu mungkin perlu hati-hati gitu ya, karena mungkin ketika digunakan dengan dosis yang sudah berbeda dengan ketika kita ujikan preklinik itu mungkin efeknya akan bisa berbeda begitu. Jadi tapi sebagai pendukung dari pengurang gejala dari COVID saya kira juga bagus, karena pada COVID kan biasanya ada mungkin terasa gangguan di saluran pernapasan dan sebagainya. Itu kan selama ini kita kenal ya, eukaliptus memang udah biasa kita gunakan di masyarakat kita sebagai untuk menghilangkan hidung tersumbat, kemudian melegakan pernafasan. Itu saya kira untuk aromaterapi memang pas sekali gitu. Cuman untuk sebagai antiviralnya mungkin yang saya tadi sampaikan sedikit perlu hati-hatilah untuk klaim tersebut. Dan juga nanti ketika registrasi, karena ini kaitannya sama kesehatan, tentu harus diregistrasikan ke badan yang berwenang. Jadi misalnya ke Badan POM atau Kementerian Kesehatan, ini nanti statusnya sebagai apa? Apakah sebagai alat kesehatan yang mengandung obat gitu. Tapi kalau obat kan juga ada kriteria sendiri ya, status obat itu kan, obat herbal kan juga ada aturannya sendiri, sehingga yang penting adalah mengikuti saja aturan yang berlaku begitu. Baik, dokter ini langsung dijawab, apakah kedepannya ini sebagai alat kesehatan, obat, racikan, atau bagaimana? Baik, alhamdulillah sih, insya Allah surat izin edar dari BP POM untuk 2 varian sudah keluar. Jadi mungkin tidak lama lagi dalam 2 minggu ke depan mungkin masyarakat Indonesia sudah bisa menikmati produk ini dengan mudah, bisa mendapatkannya di mana. Kemudian untuk yang kalung memang masih dalam proses registrasi, jadi masih belum keluar izin edarnya karena memang kita agak terlambat memasukkannya untuk varian kalung ini. Dokter, ini jadi, tadi yang sudah siap untuk di BP POM. diedarkan itu untuk produk yang apa? Roll on sama inhaler. Itu akan dikenakan biaya berapa, Dokter Indi? Saya rasa tidak mahal, yang jelas tidak mahal karena paling sama dengan yang pasaran, mungkin agak sedikit sedikit lebih tinggi daripada yang sudah roll on yang ada di pasaran karena ada konten teknologi di situ. Mungkin seperti itu. Saya kurang tahu karena nanti akan ditentukan oleh lisensor kita untuk dalam hal harga seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Dr. Indi Darmayanti dari Balitbang Kementerian Pertanian. Ya. Kemudian Prof. Zulis, terima kasih. Mau menanyakan saja statusnya tadi sebagai jamu atau sebagai apa ya, Dokter Indi ya? Oke, status variannya, ya, singkat saja aja. dijawab. Yang sudah beredar tadi Dr. itu Indi. statusnya sebagai jamu atau sebagai apa ya? Jamu, yang satu kuasi. Oke. Oke, baik. Sebagai jamu ya. Terima kasih banyak Prof. Zulis dan juga Dr. Indi.
sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.